Dalam seri ke-129 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Lili Nur Indasari sebagai Nari Ratih, Rio sebagai Panji Ketawang, Nia Deviana sebagai Nyi Lemus, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Refli Lubis sebagai Jaran Pangkal, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Desa Manguntur yang dikelilingi hutan dan bukit-bukit kecil masih terlelap dalam nina bobok sang Dewi Malam. Bulan yang hanya sepotong berenang timbul tenggelam dalam mega-mega hitam yang tipis. Arya Dwi Pangga menarik kembali langkahnya begitu seseorang lelaki muncul dari kabut yang dingin. Siapa kau? Apakah kau sudah begitu mabuk sehingga lupa siapa aku, Arya Dwi Pangga? Kabut ini menghalangi pandanganku. Tapi samar-samar aku kenal suaramu. Aku pun seorang manusia seperti dirimu, Dwi Pangga. Syukurlah. Kalau kau bukan manusia, tentulah jin atau Gandarwa yang menunggu Bukit Manguntur. Bukit itu terkenal angker sekali. Tidak seorang pun warga desa Manguntur berani menyabanya. Apalagi malam-malam seperti ini. Aku bukan jin, bukan Gandarwa. Aku manusia. Tapi manusia bisa lebih jahat dari jin, bisa lebih kejam dari Gandarwa. Kau percaya itu? Kalau ada manusia seperti itu, pastilah orang itu sudah kesurupan jin. Manusia setengah iblis memang lebih berbahaya ketimbang iblisnya sendiri. Dwi Pangga, Arya Dwi Pangga, coba renungkanlah sekali lagi. Apakah kau bukan tergolong manusia seperti itu? Kau pastilah Arya Kamandanu. Iya, aku Arya Kamandanu. Kamandanu. Menggelikan sekali kalau ku ingat nama adik kandungku itu. Ya, kau mau minum tuaku barang seteguk Kamandanu? Aku tidak senang mabuk, paling tidak untuk sekarang ini. Baiklah, aku minum sendiri. Tuak Babayeman memang enak. Panasnya membakar pembuluh darahku. Biar serigala melolong 1000 kali sehari, kan ku minum tuak sepuas hati. Arya Dwi Pangga, hentikanlah syair-syairmu itu. Rupanya kau masih sangat membenci syairku, Kamandanu. Bukankah kekuatan kata yang terkandung dalam bait-bait syairku lebih dahsyat dari gempuran 1000 pendekar? Dwi Pangga, kalau ku dengar syairmu, aku seperti mendengar bisikan kepalsuan yang mengambang di permukaan bumi. Kata-kata yang kau rangkai tak ubahnya seperti guntur tanpa hujan. Mungkin kau benar, Kamandanu. Tapi setidak-tidaknya guntur itu telah membuatmu terkejut dan sadar siapa dirimu sebenarnya. Kau tak lebih dari seorang laki-laki tanpa daya tarik. Kau laki-laki yang tidak pernah beruntung dalam hal berurusan dengan wanita. Dwi Pangga, aku datang menemuimu di tempat ini bukan untuk mendengar kesombonganmu yang seperti hendak meruntuhkan benda-benda di atas langit. Aku datang untuk suatu urusan. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, Arya Dwi Pangga. Kau tak akan bisa lari dan bersembunyi dari hadapanku.
Aku tidak mempunyai waktu untuk melayanimu, Kamandano. Mau kemana kau Dwipangga? Tak ada lagi tempat bersembunyi bagimu. Bahkan jin atau setan pun tak mungkin menawarkan perlindungan padamu. Perbuatanmu sudah di luar batas kekejaman. Kukira semua orang akan melakukan apa saja yang dianggapnya paling baik. Seperti misalnya aku dengan kucit tuak ini. Kau boleh tidak senang, tapi aku akan minum sampai pagi. Hei, apa yang kau lakukan? Kembalikan guci tuakku itu. Kau minum tuak untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Kau mengganggu kesenanganku saja. Ayo, kembalikan Kamandano. Kembalikan guci tuakku itu. Ambillah. Kau pecahkan guci tuakku itu. Kau tidak tahu artinya itu, Kamandano. Artinya sekarang kau harus menghadapi aku. Ibu kenapa Nyi Lemus? Ibu tidur, Der. Ibu lelah. Sudah, jangan diganggu ya. Ayo, Angger Panji kembali ke kamar. Tidak, aku di sini saja. Aku mau tidur sama ibu. Alah, jangan. Di sini dingin. Angger tidur saja di dalam, ya. Yuk, Nyi Lemus antarkan. Tidak mau. Aku mau di sini saja. Ini masih malam, Ger. Aku tidak mau tidur di dalam. Aku mau tidur di sini sama ibu. Bu, ibu. Aduh, jangan diganggu, Ger. Kok ibu diam saja, Nyi Lemus? Ibu sakit ya? Sudahlah, sudah. Ibu pasti sakit. Biasanya kalau diam saja ibu sakit, Nyi Lemus. Ibu sakit apa? Nyi Lemus kan sudah bilang, ibu lelah. Ibu harus istirahat, bukan sakit. Bohong, Nyi Lemus bohong. Bu, ibu sakit kan? Ibu. Jaran Bangkal dan Jaran Lejong, bagaimana dengan tugas kalian? Ampun Tuanku Bajel, kami telah gagal melacak Sakawuni. Iya, betul Tuan. Gadis liar itu seperti sudah sangat hafal jalan-jalan di daerah ini. Kami kehilangan jejak Tuan. Apakah hanya kegagalan yang bisa kalian laporkan? Maaf Tuanku Putri Sambi, ada yang akan kami laporkan. Rupanya pedang naga puspa milik pendekar asing itu sudah berpindah tangan. Jaran Bangkal, kau jangan memberikan laporan sesuka hatimu. Ampun Tuanku Bajel, memang demikianlah yang kami lihat. Berpindah tangan? Apa maksudmu? Maksud saya, pedang itu sudah menjadi milik seseorang. Siapa orang itu? Ampun Tuan Bajel, kami tidak tahu siapa orang itu. Kami tidak tahu namanya dan di mana rumah tinggalnya. Betul Tuan. Bahkan kami tidak dapat mengenali dengan baik wajah orang itu karena keadaan gelap. Kami hanya bertempur dengan orang itu. Dan dalam pertempuran sengit itu, Gebuk Luyur dan beberapa orang prajurit terbunuh Tuanku. Goblok! Mestinya kalian tahu siapa orang itu. Soal Gebuk Luyur terbunuh itu tidak menjadi masalah. Tapi bahwa kalian bertempur tanpa tahu siapa yang menjadi lawan kalian, itu sungguh-sungguh perbuatan goblok. Menurut pendapatmu, apa orang itu berasal dari daerah lain, Jarang Bangkal? Sepertinya tidak, Tuanku Dewi. Mungkin dia warga desa Kurawan juga. Memang,
Sayang sekali, kami tidak sempat menanyakan nama dan alamat rumahnya. Kami benar-benar menyesali keteledoran kami ini. Sudah. Kau telan sendiri saja rasa sesalmu itu. Aku tidak membutuhkannya. Ayo, sekarang kita harus mencari orang itu sampai ketemu. Ya. Orang ajar Kamandanu. Dia memecahkan guci tuaku. Aku tidak bisa melewatkan malam sedingin ini tanpa tuak. Aku membutuhkan cairan panas itu untuk membakar urat-urat darahku. Kau Kamandanu. Sudah kukatakan, tak ada tempat persembunyian yang aman bagimu, Arya Dwi Pangga. Dosa-dosa yang kau lakukan sudah bertumpuk setinggi gunung. Lalu apa yang akan kau lakukan terhadapku, Kamandanu? Kau mau membunuh aku sekarang ini? Itu adalah bagaimana nanti. Yang jelas aku tidak terima. Kau telah merusak hidupku, bahkan merusak keluarga kita. Kau telah menyebabkan kematian Ayahanda dan Nyi Rongkot. Kau telah memporak-porandakan keluarga Empu Hanggareksa. Bahkan kau telah menganiaya Narirati, istrimu sendiri. Kekejamanmu sudah di luar batas, Arya Dwi Pangga. Dan aku akan menghentikannya sekarang ini. Kamandanu, jangan Kamandanu, jangan kau lakukan itu. Aku masih ingin hidup. Tak ada perlunya lagi kau hidup. Jangan Kamandanu, ampun. Aku menyesal sekali. Jangan bunuh aku, Kamandanu. Mengapa tiba-tiba kau ketakutan, Arya Dwi Pangga? Mengapa kau tidak menggemakan syair-syairmu untuk melawan aku? Ayo, bunyikan syairmu yang hebat dan perkasa itu. Kau pernah berkata bahwa bait syairmu sanggup menelan matahari. Nah, mengapa tidak kau lakukan sekarang? Mengapa kau malah mengkerat ketakutan? Tidak, Kamandanu. Ampunilah aku. Aku tidak bersungguh-sungguh. Kau memang pengecut. Kau tidak punya isi. Kau kosong melompong. Iya, benar apa yang kau katakan itu, Kamandanu. Aku pengecut. Aku seperti seekor tikus. Aku tidak punya isi apa-apa. Aku hanya bisa menulis syair. Itu pun sebenarnya tidak bagus. Aku kosong melompong. Kau benar. Aku laki-laki yang tidak bermutu, Kamandanu. Tapi jangan kau bunuh aku. Kumohon, Kamandanu. Kumohon sekali lagi. Jangan kau bunuh aku. Aku menyesal sekali. Ampunilah aku, Ayahanda. Ampunilah dosa-dosaku. Sikapmu membuatku bertambah muak. Kau sungguh tidak pantas disebut laki-laki. Arya Kamandanu baru saja akan beranjak meninggalkan tempat itu. Dia tidak melihat Arya Dwi Pangga melompat. Maksudnya mau segera kabur. Tapi mendadak, tanah yang di... Ada sumur yang dalam di tempat ini. Permukaannya tidak nampak karena tertutup tumbuh-tumbuhan berambat. Ya, Kakang Dwi Pangga telah menghukum dirinya sendiri. Kukira dia tak ada harapan untuk hidup lagi. Di samping dalam, di dasar sumur ini terdapat aliran sungai yang sangat deras. Semuanya harus berakhir seperti ini.
Gusti Kamandanu. Syukurlah Gusti segera tiba kembali. Bagaimana dengan Gusti Dwi Pangga? Entahlah. Aku tidak tahu bagaimana nasibnya. Oh alah. Dia tercebur ke dalam sumur yang gelap sekali dan dalam. Oh, apakah Gusti sempat menemuinya? Aku hampir saja membunuhnya. Dia telah menghancurkan keluarga kami. Ayahanda terbunuh. Nyi Rongkot, abdi setia di rumah kami, mati juga. Ya, mati karena ulahnya. Oh alah. Sekarang, bagaimana Nyi Lemus? Apakah dia belum juga sadar? Belum, Gusti. Dia belum sadar. Nadinya masih berdenyut, tapi dia belum juga siuman. Apakah Nini Rati masih bisa ditolong, Gusti? Coba Gusti lihat. Tuh, dia bergerak. Dia bergerak. Nini, di mana aku? Nini di sini, di rumah. Kakang Dwi Pangga. Dia bukan Gusti Dwi Pangga, Nini. Dia adik Gusti Dwi Pangga. Aku Arya Kamandanu, Rati. Adik Kamandanu. Aku titipkan Panji Ketawang, anakku. Aku tidak percaya lagi pada Kakang Dwi Pangga. Jangan berkata begitu, Rati. Kau pasti akan segera sembuh. Tidak, adik Kamandanu. Kau harus berjanji padaku. Peliharalah Panji dengan baik. Aku percaya kau akan bisa mendidiknya dengan baik. Panji Ketawang akan lebih bahagia kalau hidup bersama ibunya. Kau pasti akan sembuh, Rati. Aku akan memanggilkan seorang tabib. Jangan, adik Kamandanu. Jangan. Tidak ada gunanya lagi. Aku sudah melihat pintu ajalku sudah dekat. Nini, aku sudah mencium harumnya bunga-bunga maut. Nini, jangan berkata begitu. Nini harus bersemangat untuk tetap hidup. Adik Kamandanu, berjanjilah supaya kalau ajalku tiba, aku tidak penasaran lagi. Kau mau berjanji, bukan? Rati. Kau mau berjanji, bukan? Iya, aku berjanji, Rati. Terima kasih, adik Kamandanu. Nari Ratih tersenyum. Tangan kanannya lalu meraba lipatan pakaiannya dan mengeluarkan sebuah batu nirmala yang berwarna kebiru-biruan. Dengan gemetar, dia mengelurkan benda itu pada Arya Kamandanu. Adik Kamandanu, simpanlah batu nirmala ini dan berikanlah pada Panji Ketawang kalau anak itu sudah besar nanti. Terimalah, adik Kamandanu. Aku sudah tidak kuat lagi. Baiklah, Rati. Aku akan menyimpannya baik-baik. Nini Rati. Nini. Mana Panji Ketawang, Nyi? Di ruang tidur sebelah, Gusti. Aku akan membawanya pergi sekarang juga, Nyi. Aku tak bisa lama-lama diam di sini. Prajurit-prajurit Kediri pasti sedang mencari-cari aku. Baiklah, Gusti. Biar saya yang menunggu rumah ini. Tolong kau urus baik-baik jenazah Nari Rati.